Saudara semua dengarkan ini. Jadi saat ini kan menjelang keputusan MK tanggal 22. MK itu adalah wakilnya Tuhan. Pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelist Dotoni. Sebelum kita langsung mendengarkan, sebelum kita jauh mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelist Dotoni, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertetap ke jangan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Kalau sampai hari ini kami masih di sini, kami masih berdiri, kami masih bernafas, kami bisa melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan. Bapa berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mencerna pesan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, lindungi kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel terang kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel terang kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat terang kemuliaan, kita langsung saja saksikan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat ya Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Bakti. Ya Pak Daud. Bakti, udah dengar Bakti? Dengar Pak Daud. Jadi saat ini kan menjelang keputusan MK tanggal 22 ya? Iya, tanggal 22 ya. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 19 Pak Daud, hari ini 19. Jadi ini kan beritanya akan ada gelombang demo dan lainnya. Perlu saudara semua dengarkan ini untuk kalangan sendiri ya Bakti. Untuk apa Bakti? Kalangan sendiri, kita aja berarti ya Pak Daud ya? Ya kalangan sendiri. Jadi keputusan MK itu adalah wakilnya Tuhan. Mewakili apa? Tuhan. Wakilnya Tuhan. Karena pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Yes. Pengadilan itu juga adalah wakilnya Tuhan. Betul? Betul Pak Daud. MK itu adalah wakilnya Tuhan. Jadi sekalipun ada demo puluhan ribu, ratusan ribu, walaupun jutaan, tetap keputusan MK itu yang jadi dan terlaksana. Yes. Karena apapun, ini kan 58%. 58%. Misalnya ada hal-hal yang kesalahan atau hal-hal yang kecil-kecil. Itu misalnya itu 1 juta, itu pun hanya kira-kira 1-2%. Betul? betul Pak Daud. Jadi tidak bisa membatalkan yang 56%, tidak bisa. Terlalu jauh ya Pak Daud ya? Karena ininya terlalu jauh sekali, 58%. Yes. Kan banyak orang bingung gimana Pak Daud nanti keputusan MK ini. Karena ini akan mempengaruhi ekonomi
investor dan lainnya. Nah, banyak nelpon saya nanyain gimana Pak Daud keputusan MK ini. Saya ngomong aman. Karena apa? Yang jadi keputusan, ingat MK itu wakilnya Tuhan. Yes. Nah, jadi ingat, walaupun nanti ada goyangan atau ada tekanan atau apapun gelombang demo besar pun tidak akan mempengaruhi keputusan MK. Karena MK itu wakilnya Tuhan. Yes. Bagaimana Bakti? MK itu wakilnya Tuhan, keputusannya tertinggi. Ini kan analisa saya Bakti. Ya Pak Daud. Apa Bakti? Analisa Pak Daud. Ya, analisa saya. Jadi karena MK itu wakilnya Tuhan. Dan saya punya feeling, jadi perang Israel ini bisa berlanjut lama. Namanya perang ini. Nah, kalau perang ini berlanjut lama akan mempengaruhi nilai mata rupiah dan tekanan terhadap rupiah. Nah, sekarang dolar ada 16.000. Nah, saya punya analisa, ini analisa pribadi saya ya. Ya Pak Daud. Emas bisa 1,5 juta per gramnya. 1,5 juta per gram. Mas Antam ya. Nah, kalau ini terus berlanjut gitu loh. Dan kalau berapa tahun lagi itu emas bisa 2 juta per gramnya. Kalau terus perang makin parah ya Pak Daud ya nanti ya. Terus perang gimana berlanjutnya, saya hanya memberitahu signal aja bahwa tahun depan kita masuk resesi ekonomi. Jadi emas itu yang akan banyak dipegang investor. Emas yang dipegang oleh pelaku pasar. Karena itu kan standar dunia. Yes. Emas. Nah, dalam kondisi ketidakpastian semua akan pegang emas gitu loh. Dan itu bisa memicu harga emas akan naik. Dan saya punya feeling emas akan naik 1,5 juta per gram. 1,5 juta per gram ya. Mas Antam ya. Kapan Pak Daud? Ini kan baru analisa. Nah, tapi yang jelas pribadi ya Pak Daud ya. Naik kapan? Saya belum pasti, tapi saya merasa naik. Yes. Nah, dan rupiah melemah saat ini, otomatis Bank Indonesia BI harus segera untuk menstabilkan nilai rupiah. Nah, dan analisa saya kebijakannya adalah menaikkan suku bunga. Apa Bakti? Menaikkan apa Bakti? Naikkan suku bunga Pak Daud. Nah, itu analisa saya untuk kalangan sendiri ya. Nah, menaikkan suku apa? Suku bunga. Nah, kalau menaikkan suku bunga akan terjadi apa? Nah, daya beli masyarakat turun. Nah, tahun depan jadilah masuklah resesi ekonomi. Wow. Apa Bakti? Tahun depan resesi ekonomi Pak Daud. Dan daya beli masyarakat turun Pak Daud ya. Nah, waktu resesi ekonomi apa yang harus dilakukan? Ingat, pertama jangan utang bank. Yes. Jangan utang Karena bank. daya beli masyarakat turun. Daya beli masyarakat turun ini sampai 2026. 2026, 2 tahun lagi. Nah, itu kita akan mengalami daya beli masyarakat apa? Turun, Pak Daud. Daya beli masyarakat turun sampai 2026. Sampai 2026. Jelas? Jelas, Pak Daud. Sampai berapa tahun lagi? Sampai 2026 daya beli masyarakat turun. Dan ekonomi itu, pergerakan ekonomi itu bergerak, itu adalah yang berhubungan dengan apa? Makan saja. Berhubungan dengan makan. Dan yang kedua, rokok. Rokok, Pak Daud. Apa hubungannya, Pak Daud? Karena banyak orang stres. Kan banyak caleg gagal.
Larinya ke rokok semua ya Pak Daud ya kalau stres ya. Makan sama apa? Rokok. Nah, saya itu yang ketiga adalah dokter psikiater kejiwaan. Banyak yang gila ya Pastor ya. Ya bukan gila, hanya stres. Stres ya karena gagal nyalek. Ya, jadi ingat pesan saya, ekonomi itu terasa itu untuk kalangan apa sekarang? Menengah ke bawah, yaitu daya belinya turun. Yes. Sampai 2026 nanti perkiraan Pak Daud ya Pak Daud ya. Iya. Jadi makanya kita harus siap-siap berkebun untuk ketahanan pangan. Yes. Apa Bakti? Berkebun. Untuk ketahanan apa? Ketahanan pangan Pak Daud. Karena kondisi ekonomi ini akan berlanjut sampai 2026. Nah, 2027 baru kestabilan ekonomi bergerak. Oh. Kestabilan ekonomi 2027 ya. Jadi tapi untungnya Presiden Pilpres yang saat ini menang adalah yang nanti akan dilantik Oktober adalah dari militer Pak Prabowo Subianto, sehingga tahun depan resesinya bisa terkendali. Wow. Karena kuncinya itu untuk ekonomi itu adalah keamanan. Jadi untungnya presiden yang nanti akan dilantik, nah itu Prabowo dilantik, Bapak Prabowo dilantik ya di presiden, tahun depan resesi ekonominya bisa terkendali, aman. Karena yang penting itu ekonomi itu bisa bergerak, berjalan kalau negara posisi aman, betul? Posisi apa Bakti? Kalau posisi aman Pak Daud, agak macet-macet Pak Daud. Nah, jadi kalau negara posisi aman, maka ekonomi akan bisa terkendali. Yes. Jadi untungnya yang menang Pilpres ini Pak Prabowo. Jadi tahun depan resesinya aman terkendali. Yes. Nah, dampak perang Israel ke Indonesia Pak Daud. Dampak perang Israel Indonesia, dampaknya itu adalah di mata uang dan kembali nanti tentang rupiah. Rupiah melemah. Karena kan sebagian masih impor Indonesia. Makanya untuk yang dilakukan, wah macet nih dia di monitor saya, macet nih Pak Daud. Memang sinyalnya Pak. Sinyal Pak Daud kayaknya. Pak Daud ya? Iya. Macet Pak Daud, putus-putus, nggak bergerak nih Pak Daud. Ya, jadi yang untuk mengamankan ini nanti, untungnya presiden terpilih adalah Prabowo, Pilpres menang. Ya, kalau yang lain, waduh, susah ya Pak Daud ya. Ya pusing. Jadi presiden, nah jadi keputusan MK ini semua nggak usah khawatir, karena MK ini adalah wakilnya Tuhan. Amin. Amin Pak Daud. Yang apa itu Pak Daud? Amicus Curiae itu Pak Daud, yang Megawati, ada pengaruh nggak menurut Pak Daud? Megawati ya, tenang aja. Ya, tenang aja, kita berdoa Indonesia aman. Oh, yes. Amin. Yes. Jadi nanti ujung-ujungnya itu nanti adalah bargaining, bagi-bagi kekuasaan, itu aja. Yes. Itu analisa saya. Yes, Pak. Bargaining, bagi-bagi apa? Kekuasaan dan win-win solution. Wing-wing. Kalau menurut Pak Daud, bagus nggak Pak Daud semua ada oposisi Pak Daud, atau semua gabung ke koalisi, atau perlu memang ada yang nggak masuk ke pemerintahan partai itu Pak Daud? Atau yang diharapkan itu tetap ada yang namanya itu kalau ingin menghadapi resesi ekonomi tahun depan itu
koalisi harus lebih banyak daripada oposisi. Posisi. Karena apapun terjadi itu harus bersatu dulu. Yes. Untuk mengendalikan ekonomi dan keamanan tahun depan. Yes. Jadi tenang aja, Indonesia tetap aman. Amin. Amin, amin Pak Daud. Amin. Amin. Jadi tetap Presiden, saya doa tetap dilantik. Yes, tanggal berapa ya? Keputusan MK tanggal 22 ya Pak Daud ya? 22 bulan ini. Yes. Nanti ada gelombang-gelombang demo, tapi tidak bisa membatalkan keputusan MK. Yes. Karena MK Karena itu keputusan tertinggi Pak Daud ya? Itu masih ada namanya sidang DPR, MPR, macam-macam toh. Tapi tujuannya yang demo-demo itu hanya satu aja, yaitu apa? Win-win solution, bagi-bagi kekuasaan, bargaining, nego dan lobby. Intinya di situ aja. Yes. Ujung-ujungnya apa? Win-win solution. Win-win solution, bagi-bagi kekuasaan. Dan ujung-ujungnya ya bargaining, lobby, kesepakatan. Kesepakatan. Jadi kesepakatan. Nah, untuk apa pembagian kekuasaan? Nah, itu aja sebenarnya bargaining-bargainingnya, lobby dan lobby dan lobby. Yes. Nah, jadi tenang aja, kita percaya bahwa aman untuk Indonesia. Yes, amin. Aman terkendali ya. Aman terkendali. Karena posisinya aman terkendali. Yes. Apa posisinya, Bakti? Aman terkendali Pak Daud. Dan Tuhan pasti berkarya dengan luar biasa. Yes. Amin. Amin. Amin Pak Daud. Amin. Amin Pak Daud. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Daud untuk penggemar di subscriber YouTube kita ini Pak Daud? Ada pesan-pesan? Pesan saya satu, semua berkebun dan nanam untuk ketahanan pangan. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV melalui kelas Zoom-nya. Dan juga mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan yang baik, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga selalu mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pesan yang telah disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau yang baik. Berkati kami semua Bapak yang telah menonton video ini, berkati kami semua yang telah mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah bersama dengan kalian, kebaikan Tuhan bersama dengan kalian, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, kita berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.